Kita bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan kita dengan sempurna. Di antara kesempurnaan itu memberikan bekal kepada kita yang terukur dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menggunakan bekal itu agar benar digunakan sesuai dengan tugas dan misinya di muka bumi ini. Maka ada di antara kita yang bekalnya dominan pada pengetahuannya, diberikan oleh Allah ilmu dan dia berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku pengetahuan. Semakin bertambah ilmu bukan hanya menjadikan kita sebagai manusia yang pintar, tapi tingkat tertinggi dari manfaat ilmu itu adalah mampu mengenalkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada orang yang semakin pintar tapi tidak kenal dengan Allah, artinya ada yang salah dengan penggunaan bekal keilmuannya itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Demikian ditegaskan di Al-Quran surah Fatir surah 35 di ayat ke-28 itu. Innama adatul hasri, huruf pembatas. Sungguh orang-orang yang kenal Allah sehingga merasa takut terawasi, karena takut dan terawasi itu menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Lisannya takut berbicara yang kotor karena merasa didengar oleh Allah, diawasi Allah. Tangannya takut digunakan pada yang tidak benar, takut korupsi, takut mencuri, takut menipu, takut mencontek, karena merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tertinggi kenal Allah sehingga menghadirkan rasa takut pada yang positif itu disebut dengan khasyah. Pemilik khasyah itu ternyata adalah ulama, orang-orang yang diberkahi oleh Allah dengan ilmunya. Tingkat tertinggi ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan kedekatan itu dibimbing ilmunya melahirkan perbuatan-perbuatan dan putusan yang bermanfaat. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang diberikan oleh Allah kedudukan hak prerogatif Allah. Dari yang kecil di masyarakat ada RT, ada RW, naik ke atas jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan ke atas presiden, adalah titipan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu diharapkan memberikan manfaat, yang mendekatkan setiap yang dipimpin itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab di situ. Karena itulah mengapa setiap pemimpin yang muslim ketika diberikan jabatan, diangkat dalam jabatan tertentu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu kepasrahan untuk menyerahkan titipan itu dalam bimbingan Allah, sehingga selama periode ia menjabat dibimbing dari ujung kepala sampai kakinya untuk melahirkan putusan-putusan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bekal dari harta benda, supaya dengan itu bisa ibadah kepada Allah. Ditingkatkan hartanya, diberikan kelebihan, bukan ingin mengangkat derajat, sekedar disebut dengan sifat duniawi sebagai orang kaya. Crazy rich, dari kota A, kota B, provinsi A, provinsi B, negara C, negara D. Bukan itu. Kalau cuma sekedar gelar yang melekat, itu hanya menjadi hukum dunia. Sementara kita akan pulang ke akhirat, maka butuh persiapan bekal akhirat. Maka status itu tidak akan bernilai di hadapan Allah sepanjang tidak digunakan bekal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kemudian ada hukum-hukum yang mengatur harta untuk ibadah. Ada zakat di Quran surah 9 ayat ke-60 dengan 8 golongannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan seterusnya ayat. Ada mengajak ibadah keluarga dengan harta supaya keluarga dekat dengan Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, Quran surah keempat ayat 34. Ada melihat kemudian orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil.
Ada lagi ibadah umum dengan harta untuk kemaslahatan bersama umat yang banyak. Al-Baqarah ayat 261. Bisa infak untuk sekolah, untuk pesantren, untuk jalan, untuk kehidupan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ada yang keempat, diberikan tenaga, bukan untuk disebut sebagai orang paling kuat di bumi, orang yang tenaganya paling ekstra, bisa mengangkat beban di luar kadar kemanusiaan biasa, bisa berlari melebihi kecepatan singa misalnya. Bukan status ini yang ingin dibanggakan. Apakah tenaganya bisa digunakan untuk ibadah? Lihat bangun malamnya, lihat bacaan Al-Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat puasanya. Jangan-jangan siangnya sibuk, paginya sibuk, malamnya pun tak mampu bangun. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh pagimu sampai menjelang malam itu sibuknya luar biasa. Cita-cita masuk surga hanya sekedar baca Al-Quran tak mampu, bangun malam tak ada daya. Jadi seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, puncaknya adalah untuk mengenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu diantara ayat yang kita bacakan saat bangun tidur. Ali Imran ayat 190 sampai rangkaiannya ayat 200. Demikian disampaikan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, tersambung riwayatnya pada sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat mengamati kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Itulah ulul albab, orang yang paham tentang kehidupan, orang yang mengerti untuk apa hidup. Tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup? Kenapa ada di dunia ini? Setelah meninggal mau kemana? Nah, maka orang-orang yang paham tentang esensi hidup disebut dengan ulul albab. Dia mengerti bagaimana cara hidup dan dia gunakan bekal hidup yang telah dia ketahui untuk beribadah kepada Allah. Tinggal memilih. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta, tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu, tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan.